Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfonza Geningkita Pariska, Epina Prianti, dan Putra Persada Ginting yang akan mempresentasikan bab 3 mengenai perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah aspek yang berkaitan dengan penyediaan informasi keuangan. Pelaporan keuangan itu sendiri meliputi struktur dan proses yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan dalam perekayasaan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah media utama dalam sebuah pelaporan keuangan. Standar dari akuntansi itu sendiri adalah PABU. PABU adalah pedoman yang diresmikan dan dinyatakan dengan cara seksama. Yang ketiga, ada perekayasaan. Perekayasaan adalah suatu proses yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk menghasilkan suatu produk. Perekayasaan akuntansi itu sendiri mengikuti proses yang sama, baik di dalam makro maupun di dalam mikro. Yang keempat, ada perekayasaan pelaporan keuangan. Perekayasaan pelaporan keuangan adalah suatu proses pemikiran yang logis untuk membangun suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Di dalam melakukan perekayasaan pelaporan keuangan ada beberapa proses, yaitu yang pertama ada tujuan ekonomi dan sosial negara. Yang kedua, pertimbangan dan pemilihan gagasan. Yang ketiga, ada konsep yang dijalankan. Proses yang keempat adalah hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah media yang digunakan untuk pelaporan. Hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan dapat didokumentasikan di dalam kerangka konseptual yang dapat dianalogikan fungsinya dengan konstitusi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Putra Persada Ginting. Kepada Kak Putra, kami persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya dengan materi siapa yang merekayasa. Yang pertama, orang atau badan yang dianggap ahli dalam bidang akuntansi seperti badan pengawas pasar modal. Yang kedua, orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional seperti DPR MPR. Dan yang ketiga, tim khusus yang dibentuk untuk itu. Contoh seperti Ikatan Akuntansi Indonesia. Selanjutnya, proses sesama dalam perekayasaan. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap dan prosedur yang sesama dan teliti. Untuk menyusun pernyataan resminya itu ada 9 poin. Yang pertama, evaluasi masalah. Yang kedua, riset dan analisis. Yang ketiga, diskusi dan penyusunan memorandum diskusi atau MD kepada setiap pihak yang berkepentingan. Memorandum berisi analisis terinci semua aspek masalah yang telah disidangkan pada tingkat awal. Yang keempat, dengar pendapat terhadap MD. Yang kelima, diskusi dan pertimbangan terhadap dengar pendapat. Yang keenam, penerbitan draft standar yang diusulkan dikenal dengan nama ID. Yang ketujuh, analisis dan pertimbangan atas tanggapan ID. Yang kedelapan, keputusan untuk menerbitkan pernyataan. Dan yang terakhir, pengesahan atau penerbitan secara pernyataan resmi. Selanjutnya, rangka konseptual. Beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan membentuk suatu sistem atau rangka terpadu yang melandasi penyusunan standar akuntansi yang konsisten dan menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan. Manfaat dan fungsi dari rangka konseptual. Yang pertama, pedoman bagi penyusun standar. Yang kedua, acuan pemecahan masalah praktik akuntansi. Yang ketiga, batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. Keempat, pendidikan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan. Dan yang terakhir, peningkatan keterbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan teman kami, Epina. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ginting yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa materi. Materinya masih mengenai perekayasaan pelaporan keuangan ya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas diantaranya kerangka konseptual, prinsip akuntansi bertema umum atau yang sering kita sebut PABU, struktur akuntansi, dan beberapa materi atau beberapa tema yang akan kita bahas. Untuk materi pertama yaitu rangka konseptual. Nah, di mana di dalam rangka konseptual ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan, yang kedua kriteria kualitas informasi, yang ketiga elemen-elemen laporan keuangan, yang keempat adalah pengukuran dan pengakuan. Di mana tiap komponen-komponen tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan konsep. Nah, jadi disebut dengan komponen konsepsi rangka konseptual. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu aspek kependidikan rangka konseptual, di mana di dalam aspek kependidikan rangka konseptual terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu FASB, yang kedua yaitu IASC. Jika dilihat dari aspek kependidikannya, manakah yang lebih unggul antara FASB dan IASC? Jawabannya adalah FASB. Karena FASB menyertakan basis of conclusion atau background informasi yang berisi deskripsi, argumen, dan penalaran terinci untuk setiap konsep yang dipilih. Nah, keunggulan FASB selanjutnya adalah dapat mendeskripsikan faktor lingkungan yang menjadi basis pengembangan sehingga cukup tepat sebagai model atau teknologi yang dapat dicontoh. Nah, untuk selanjutnya yaitu prinsip akuntansi bertema umum atau yang sering kita singkat dengan sebutan PABU. Nah, PABU ini menyatakan bahwa rangka konseptual harus dijabarkan secara umum dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman operasional pelaporan tingkat perusahaan. Nah, yang kedua dia menyatakan bahwa diperlukannya rangka pedoman lebih dari sekedar standar akuntansi. Untuk apa? Untuk menentukan kewajaran penyajian pada statement keuangan. Nah, yang ketiga, PABU juga menjelaskan bahwa rangka pedoman yang membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan ke otoritasnya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kaitan antara standar akuntansi, prinsip akuntansi, dan PABU. Nah, yang pertama adalah kaitan mengenai prinsip akuntansi, di mana di prinsip akuntansi ini segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, kaidah, dan sebagainya yang tersedia dan berfungsi sebagai pengetahuan. Nah, contohnya seperti metode penentuan nilai aset atas dasar aliran kas, nilai sekarang, atau daya beli yang konstan. Nah, untuk selanjutnya ada standar akuntansi, di mana standar akuntansi ini mencangkup konsep, prinsip, metode, teknik, dan lain sebagainya yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badan yang berwenang untuk menyusun standar yang diberlakukan dalam suatu lingkungan negara guna mencapai pelaporan keuangannya. Nah, untuk yang terakhir adalah PABU ya, atau prinsip akuntansi bertema umum, yaitu rangka pedoman yang terdiri dari standar akuntansi yang sumber-sumber lain yang didukung berlaku secara resmi atau yuridis serta teoritis dan praktis. Nah, untuk selanjutnya ada struktur akuntansi ya. Bisa kita lihat juga gambar di samping saya mengenai struktur akuntansi. Nah, jadi struktur akuntansi ini merupakan elemen yang berkait untuk menjadi pedoman pengembangan teori dan menyusun teknik-teknik sesuai dengan standar akuntansi. Nah, di mana yang pertama yaitu bisa kita lihat paling atas ya, ada proses perekayasaan pelaporan. Ya, jadi di dalam proses perekayasaan pelaporan ini terdapat informasi mengenai keuangan yang disediakan dan dilaporkan. Nah, setelah proses perekayasaan pelaporan, untuk selanjutnya yaitu adanya rangka konseptual. Nah, di mana rangka konseptual ini yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan mengenai sifat, fungsi, keterbatasan akuntansi keuangan serta laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya yang kita lihat di bawah di sana ada prinsip akuntansi bertema umum termasuk standar akuntansi yang tadi bisa dilihat ya di slide sebelumnya. Yang pertama yaitu menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan sistem informasi akuntansi dan manajemen gitu. Dalam artian lain sesuai dengan aktivitas organisasi dan bagaimana cara menyalurkan data sehingga berguna bagi pengambilan keputusan.
Nah, untuk selanjutnya di sana mengenai auditor ya. Apa sih manfaat dari audit? Nah, jadi audit ini mendeteksi dan melaporkan kecurangan serta mengevaluasi laporan keuangan. Selain itu, audit juga berguna apakah laporan ini melawan hukum atau tidak. Nah, untuk yang ketiga yaitu menganalisis dan menginterpretasikan sesuai dengan investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat umum. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu manfaat dari struktur akuntansi. Nah, yang pertama yaitu acuan dalam menyusun kurikulum program studi atau program pendidikan akuntansi. Nah, yang kedua yaitu sebagai acuan dalam pemilihan bidang profesi yang memerlukan akuntansi sebagai pengetahuan masyarakat. Nah, untuk yang terakhir yaitu menunjukkan kedudukan auditor independen dalam kaitannya mengenai tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.